Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damai dari Prodi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Dakwah dan Humaniora. Saya akan menjelaskan tentang sejarah, politik, dan Islamisasi. 1. Antara masuk dan pengaruh, menuntaskan problematik teoritis masuknya Islam ke Indonesia. Teori masuknya Islam ke Indonesia. A. Teori Arab. Teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa dan disebarkan ke Nusantara langsung dari Arab pada abad ke-7 sampai 8 saat kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya. Mulai abad ke-7 dan 8, orang Muslim Persia dan Arab sudah turut serta dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan sampai ke negara Cina. B. Teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa etnis Cina Muslim sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Akan tetapi, teori Cina ini tidak berbicara tentang awal Islam, tetapi bicara tentang peranan dalam pemberitaan tentang adanya komunitas Muslim pada masa awal di Nusantara. Ini menunjukkan bahwa Islam di Cina selain lebih awal, juga lebih hidup. Puncak peranan Cina dalam penyebaran Islam pada abad ke-15 sampai 16 pada zaman Wali Songo. C. Teori Persia. Teori ini menunjukkan pada bukti sejarah adanya pengaruh Persia di Nusantara pada abad ke-11. Bukti tersebut kebanyakan mengacu pada pengaruh bahasa yang kemudian diteorikan bahwa Islam datang ke Nusantara berasal dari Persia. Salah satu buktinya adalah pada bahasa Arab yang digunakan masyarakat Nusantara. D. Teori India. Teori ini menyatakan Islam datang ke Nusantara bukan langsung dari Arab, namun melalui India pada abad ke-13. Dalam teori ini disebut 5 asal tempat di India: Gujarat, Malabar, Chaboy, Coromandel, dan Bengal. 2. Kearifan dalam problematika sumber sejarah lokal. Pada abad ke-15 dan 16 di tanah Sunda dan di Nusantara, pada umumnya belum ada tradisi menulis apalagi pendekatan ilmiah, sehingga untuk menjadi sumber terpercaya, maka sulit ditemukan sumber primer ilmiah yang menjelaskan asal-usul Sunda Gunung Jati secara pasti. Begitulah dengan Sunan Gunung Jati, maka wajar sejarahnya tidak diliputi kontroversi. Historiografi tradisional Islam Sunda baru bermunculan setelah lama tokoh itu wafat. Sumber tertua tentang sejarah Sunan Gunung Jati baru ditemukan 1502 tahun setelah wafatnya, yaitu naskah cerita Cendapurwaka Camban Negeri ditulis tahun 1720 oleh Arya Cirebon. Selain itu, ada juga yang sumber sejarahnya tokoh yang menjadi pada pemanakan tentang Haji Purwa. 3. Ulama Nusantara mencipta sejarah mencipta Indonesia. Keberhasilan para ulama dalam bentangan sejarah Islam Indonesia. A. Menjadikan Islam sebagai resep pemersatu kaum bumi putra dengan membangun kesadaran ideologis bersama untuk menitiskan kehadirat kolonialisme. B. Ulama menjadikan Islam sebagai unsur perekat yang paling kuat dalam mempersatukan manusia dari berbagai letak geografis, bahasa, budaya, dan sejarah. C. Islam dijadikan sebagai identitas bangsa Indonesia hingga menyandang bangsa Muslim terbesar di muka bumi. 1. Ulama pada masa awal Islamisasi
Islam menyebar melalui 3 jalur, yaitu A. Kultural, dakwah, pendi, seni, dan budaya. B. Struktural, politik, dan kekuasaan. C. Ekonomi, jalur perdagangan. 2. Kiprah ulama abad 20, pendiri organisasi politik dan keagamaan modern memasuki abad ke-20. Lagi diwarnai peran penting tokoh-tokoh Islam, ulama dan kiai generasi berikutnya. 4. Islam dan politik pada masa Orde Baru, represi, marginalitas, dan perubahan. A. Hal yang pertama adalah penolakan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang berisi klausal ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Soekarno membubarkan partai politik Islam terpenting yaitu Masyumi, kemudian Partai Sosialisasi Indonesia yang dianggap sebagai kelompoknya. B. Revisi era Soeharto. Soeharto menolak rehabilitas Masyumi pada tahun 1968. 5. Islamisasi kelas menengah dalam politik Indonesia. Sejak tahun 1980-an, masyarakat Muslim yang di Indonesia memasuki babak baru di dalam sejarahnya. Suasana politik saat itu membuat mereka bukan cuma mengalami transformasi ekonomi, tetapi juga mencari identitas politik ketika memasuki ruang publik. Itulah istilah kelas menengah sebenarnya tidak ada dalam Islam, karena Islam menggunakan istilah umat saat terjadi penyingkiran peran umat Islam dalam politik di zaman rezim Orde Baru. Mereka mulai menunjukkan perjuangan kebangkitan kata Wasisto di Insist Saturday Forum atau ISV. Kelas menengah Muslim ini menjadi kelompok urban yang menunjukkan komitmennya pada nilai-nilai Islam termasuk identitas politik. Dalam Islam, tingkat masyarakat dikenal berdasarkan ibadah, ilmu, dan amalnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.